Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, sering kita mendengar kata sakit dan sering juga kita mendengar saudara kita sakit. Nah, ini ada satu peluang yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah tentang fadilah bagaimana besarnya pahala menjenguk orang sakit. Mari kita dengarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW mengenai fadilah menjenguk orang sakit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menengok orang sakit atau mengunjungi saudaranya yang muslim, maka sang penyeru akan berseru kepadanya, beruntunglah engkau, langkah-langkahmu dan engkau telah menyiapkan rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi, katanya hadis ini hasan gharib, bab tentang mengunjungi saudara, hadis nomor 2008. Saya ulangi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menengok orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya yang muslim, maka sang penyeru akan berseru kepadanya, beruntunglah engkau, beruntunglah langkah-langkahmu dan engkau telah menyiapkan rumah di surga. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis hasan gharib, bab tentang mengunjungi saudara, hadis nomor 2008. Dari Sauban radhiyallahu anhu, hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ia terus menerus berada di khurfatul jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah khurfah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, buah-buahan surga. Hadis riwayat Muslim, bab keutamaan menengok orang sakit, hadis nomor 6554. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu pergi mengunjungi saudara muslimnya yang sakit semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 kharib. Aku berkata, wahai Abu Hamzah, apa kharib itu? Ia menjawab, 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, bab tentang berkunjung dalam keadaan berwudu, hadis nomor 3097. Saya ulangi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu pergi mengunjungi saudara muslimnya yang sakit semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka ia akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 kharib. Aku berkata, wahai Abu Hamzah, apakah kharib itu? Ia menjawab, 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menengok orang sakit, maka sesungguhnya ia berenang-renang dalam rahmat Allah. Apabila ia duduk di samping orang sakit, maka ia tenggelam dalam rahmat Allah. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini adalah bagi orang yang sehat menengok orang sakit, lalu apa yang diperoleh oleh orang sakit? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa-dosanya akan dihapuskan. Hadis riwayat Ahmad 3 Romawi _174. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, maka ia berenang dalam rahmat Allah. Jika ia duduk di samping si sakit, maka ia tenggelam dalam rahmat Allah. Hadis riwayat Ahmad dalam hadis
Amr bin Hazan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim yang mengunjungi seorang muslim lainnya yang sedang sakit satu pagi melainkan 70.000 malaikat berselawat memohonkan rahmat atasnya hingga waktu petang. Jika mengunjunginya petang hari, maka 70.000 malaikat bersolawat memohonkan rahmat atasnya hingga waktu pagi, dan ia memperoleh sebuah kebun dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi, katanya ini hadis gharib hasan, bab tentang menengok orang sakit, hadis nomor 1441. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, apabila engkau masuk berkunjung ke rumah orang yang sakit, maka suruhlah ia berdoa untukmu, karena doanya seperti doa para malaikat dan makbul. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab tentang mengunjungi orang sakit. Demikianlah saudaraku yang dirahmati Allah, bab tentang keutamaan mengunjungi orang sakit. InsyaAllah kita senang mengunjungi orang yang sakit dengan adab-adab yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana adabnya? Yang pertama, jangan membuat dia gelisah, buatlah dia tenang, buatlah dia tentram. Kita doakan dia semoga Allah segera menyembuhkannya. Ada banyak sekali adab-adab yang bisa kita pelajari. Tapi sebenarnya ada fadilah juga yang perlu kita ketahui. Kalau kita mengunjungi orang sakit, banyak sekali berkahnya. Yang pertama, kita seperti berada di dalam taman-taman surga. Kemudian ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Kemudian juga kalau kita berwudu dengan sempurna, kemudian niat untuk mengunjunginya, maka itu akan menjadi berkah untuk kita, seperti kita akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 kharib. 70 kharib itu sama seperti dengan 1 tahun. Kemudian banyak-banyaklah minta doa kepada orang yang sakit, ya, karena doa mereka makbul disebutkan di sini. Dan bagi orang yang sakit tetap disuruh sabar, ikhlas. Semoga Allah segera menyembuhkannya. Karena sebenarnya orang yang sakit itu menggugurkan dosa-dosanya kalau orang itu ikhlas dan sabar. InsyaAllah bermanfaat saudaraku yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan dari saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa di-share dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.